Baik pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan beberapa emiten update. Yang pertama kita akan cermati dari PT Indosmen Tunggal Prakarsa Tbk dengan kedudukannya INTP yang akan membagikan dividen interim senilai Rp225 per saham. Kemudian emiten update berikutnya ada PT Pakuwon Jati Tbk atau Pewon yang mengakuisisi pusat belanja Hartono Lifestyle Mall di Jogja dan Solo Baru. Kemudian hingga akhir tahun 2020 PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF akan menutup 6 gerai sehingga jumlah gerai LPPF akan turun menjadi 147 unit. Ya, berikutnya kami sampaikan informasi terkait dengan Pewon, di mana industri pusat belanja ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, pemirsa, PT Pakuwon Jati Tbk atau Pewon terbilang cukup berani. Emiten properti ini mengakuisisi 2 mal sekaligus, nih, seperti yang kita ketahui bersama, yaitu di wilayah Yogyakarta dan juga Solo. Berikut liputannya. Di tengah masih lemahnya industri retail modern termasuk pusat belanja lantaran pandemi COVID-19, PT Pakuwon Jati Tbk atau Puwon terbilang berani dalam mengambil risiko untuk berekspansi. Puwon baru saja mengakuisisi 2 mal milik grup Duniatex yaitu Hartono Lifestyle Mall Jogja dan Solo Baru. Tak hanya Mall Puwon juga dikabarkan telah membeli aset grup Duniatex lainnya yaitu Hotel Marriott Yogyakarta. Adapun nilai transaksi dari pembelian 3 aset tersebut sebesar Rp1,36 triliun. Dikutip dari bisnis.com, alih lahan dan bangunan ini resmi ditekan pada pekan lalu Rabu 25 November 2020. Lantas bagaimana proyeksi langkah akuisisi tersebut? Apakah akan membuat prospek kinerja Puwon akan lebih baik secara jangka panjang? Berikut ulasannya. Baik, pemirsa, berikutnya kami sampaikan infografis ini terkait data dari RTI untuk kinerja dari saham Pewon atau Pakuwon Jati Tbk. Update di mana Pewon baru saja mengakuisisi Mall Hartono Jogja dan juga Solo Baru, di mana kinerja pada penutupan Senin kemarin justru mengalami tekanan ya 3,85% di level 500. Kemudian kinerja dalam 6 bulan terakhir masih positif 53%. Sementara PE ratio-nya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda sekitar 30 kali. Adapun net profit dalam 9 bulan pertama di tahun 2020 sekitar Rp600 miliar atau minus 72% dengan market cap mencapai Rp24 triliun. Baik, demikian update dari Pewon dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Zuan Octavianus. Ya, Mas Zuan, dengan beberapa informasi yang sudah kita sampaikan, kita akan coba fokus dulu nih untuk membahas terkait dengan Pewon yang menarik. Di tengah pandemi ini salah satu emiten yang berani juga mengambil langkah yang cukup besar ya, mengakuisisi 2 mal sekaligus begitu di wilayah Yogyakarta dan juga Solo. Bagaimana analisis Anda untuk Pewon sendiri? Akankah ini akan menjadi pemberat justru bagi kinerja Pewon atau justru mereka sedang menanam dulu nih, tinggal menikmati hasilnya untuk beberapa waktu ke depan? Silakan. Ya, jadi pertama kalau kita melihat sebenarnya buat dari akuisisi itu merupakan sentimen positif ya kalau kita melihatnya justru ya sebenarnya. Oke. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat dari cash-nya Pewon itu sangat cukup buat dari transaksi ini. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya dari harga akuisisi itu di 1,3 T, di mana kalau kita lihat juga derajatnya Pewon cukup kuat dan net gearingnya net cash, dan dia juga punya cash. Nah, kita rasa juga dengan sentimen traffic mall yang sudah mulai meningkat ini merupakan good start nih buat dari Pewon bisa mencuri buat nanti dari recurring income-nya bisa bertumbuh seperti itu. Oke. Walaupun kita juga melihat sebenarnya transaksi ini di luar dari belanja modalnya Pewon yang sudah diperkirakan itu di 700-800 miliar. Nah, namun kita rasa itu no problem dikarenakan dari dia punya neraca itu cukup kuat seperti itu. Nah itu dia, Anda melihat bagaimana nantinya? Akankah mempengaruhi secara fundamental dari pergerakan Pewon atau seperti apa sih? Karena kita tahu kan pandemi ini belum jelas akan berakhir sampai kapan begitu. Apakah tahun depan sudah mulai melunak atau justru masih akan terus berlanjut, mengingat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, peak dari gelombang pertama untuk COVID-19 di Indonesia pun sebenarnya masih belum jelas nih posisinya begitu. Ya, jadi terkait untuk sentimen, kita melihat sentimen positif ya. Dikarenakan kalau kita mau membandingkan sebenarnya di
akhir tahun ini dan juga di 2021 definitely pasti bakal lebih bagus nih dibandingkan tahun 2020 ini. Oke. Jika kita lihat sendiri sebenarnya kalau di kuartal 2 atau di first half itu kan yang paling lowest point-nya ya. Nah itu udah kelihatan banget sebenarnya kalau kita melakukan akuisisi dengan rasa yang kuat, sebenarnya di akhir tahun sebenarnya itu merupakan sentimen yang positif. Kalau kita lihat juga dari Pawon sebenarnya kan dia recurring-nya seperti 50% dari pendapatan. Nah ini juga yang akan menjadi sebenarnya pendorong ketika nanti dari traffic masyarakat meningkat dan juga dari daya beli yang sudah mulai terlihat meningkat. Ini yang nanti kita lihat sebenarnya bakal menjadi pendorong kinerja dari Pawon. Seperti itu. Baik, rekomendasi yang bisa Anda sarankan untuk Pawon, terutama mereka yang sudah punya, apakah masih bisa di-hold atau tidak? Karena kalau kita lihat secara teknikal saja pergerakannya, chartnya dalam 3 bulan terakhir, di bulan Oktober baru ada penguatan yang cukup signifikan hingga bulan November akhir kemarin saja. Kita cermati kenaikan bahkan hampir 2 kali lipat begitu dari harga sekitar 300-an kemudian ke level 600-an. Ya, jadi kita rasa kalau untuk Pawon ini masih bisa dikoleksi ya. Jadi kalau kita tadi menganalisa bahwa sebenarnya kan 50% dari recurring ya. Oke. Sebenarnya seiring dengan mall yang semakin aktif, makanya dari kinerja Pawon diekspektasikan semakin baik. Makanya kita lihat juga pelaku pasar udah mengantisipasi dari hal tersebut gitu. Untuk target price sendiri sebenarnya kita masih positif nih terkait dengan Pawon dikarenakan kalau kita lihat sebenarnya sejak pandemi ini neraca sangat dibutuhkan nih. Maksudnya ketika ada krisis dan juga dari tidakpastian ekonomi, kita melihat sebenarnya emiten dengan rata yang kuat ini bisa catch the opportunity ketika nanti ada rebound. Jadi kita suka ini pertama, lalu dengan ekspektasi pemulihan ekonomi kita melihat sebenarnya Pawon one of yang bakal diuntungkan dari nanti pemulihan ekonomi. Gitu. Betul. Jadi kita masih Iya, karena kita tahu Pawon ini juga terkenal sebagai salah satu emiten yang memiliki recurring income ya, yang selalu menjadi andalan bagi perusahaan begitu. Tapi dengan kondisi seperti ini, kemarin kan sudah terkena aksi profit taking. Lebih kepada karena sesaat saja begitu, dalam artian mereka memang aksi ambil untung saja begitu dari investor. Dan untuk kinerja jangka menengah panjang, trennya masih menanjak terus ini. Menurut Anda bagaimana? Iya, kita melihat untuk jangka panjang bakal bagus ya. Yang pertama, kita lihat sebenarnya dari Pawon itu kan bermain di apartemen mahal ya. Itu juga seiring dengan adanya Omnibus Law, ini yang nanti akan menguntungkan dari mereka sebenarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seiring dengan pemulihan ekonomi, ekspektasi, maka kita di current income-nya ini bakal bertumbuh. Jadi kita rasa buat in the mid and the long term, ini bakal bagus banget buat Pawon sebagai emiten. Kalau yang belum punya, apakah masih ada peluang nanti pada saat opening market kita mengambil posisi beli? Ya, kita rasa ini masih level yang cukup oke ya buat entry buat jangka panjang terutama ya. Kita sendiri untuk dari Pani kita masih merekomendasikan buy nih dengan target price di 750 buat di 2021. Baik, buy dengan peluang ke berapa potensial upside-nya kira-kira? Ke 750, Pak. Sampai 750. Menarik ini untuk pergerakan Pawon. Dengan pergerakan hari ini di level 500, peluang ke 7.500 untuk jangka menengah panjang tentu cukup menarik untuk dicermati ya bagi investor maupun traders. Kita akan jeda dulu sebentar Mas Yuan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya menanti dari keputusan data inflasi bulan November.